Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan konsep sistem manajemen pengetahuan. Saya Ade Rama Kurniawan, perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan Doni Wirawan, Anggi Pranatasari, Irnata Naswa Firdaus, Galang Batistuta Widiatmoko. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep sistem manajemen pengetahuan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pengetahuan, tujuan motivasi manajemen pengetahuan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, pengertian sistem manajemen pengetahuan. Sebuah knowledge management system atau KMS atau sistem manajemen pengetahuan adalah suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pengertian, sebuah sistem aplikasi yang mengkombinasikan dan mengintegrasikan fungsi untuk sebuah perlakuan kontekstual terhadap masing-masing pengetahuan eksplisit dan tacit. Selama sebuah organisasi atau bagian organisasi tersebut menjadi target dari tindakan manajemen pengetahuan. Mengapa knowledge management itu penting? Knowledge management sangat dibutuhkan untuk seluruh skala perusahaan, baik itu perusahaan skala besar ataupun kecil. Setidaknya ada 5 alasan yang membuat knowledge management menjadi sangat penting untuk dilakukan. 1. Efisiensi proses dalam pengambilan keputusan akan semakin meningkat. 2. Akses terhadap informasi dan pengetahuan menjadi lebih mudah. 3. Efisiensi tiap unit operasional menjadi lebih baik. 4. Penciptaan inovasi dan perubahan yang semakin cepat. Dan 5. Kepuasan pelanggan akan meningkat. Adapun motivasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan, diantaranya menciptakan pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan produk dan layanan dan yang tersedia dalam bentuk eksplisit. 2. Mencapai siklus pengembangan produk baru lebih cepat. 3. Memfasilitasi dan mengelola inovasi dan pembelajaran organisasi. 4. Memanfaatkan keahlian orang di seluruh organisasi. 5. Meningkatkan konektivitas jaringan antara swasta internal dan eksternal. 6. Mengelola lingkungan bisnis dan memungkinkan karyawan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan ide-ide yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. 7. Mengelola modal intelektual dan akses intelektual di tempat kerja. Elemen utama knowledge management. Elemen yang paling utama adalah mempunyai sifat diskrit, yang dimana tidak mempunyai arti bila tidak diproses, termasuk di dalamnya jenis data seperti kata, angka, kode, tabel, sampai basis data tertentu. Elemen yang kedua adalah data yang sudah diproses dengan menghubungkan satu elemen dengan elemen yang lainnya, sehingga akan mempunyai arti. Informasi tersebut bisa berupa konsep, gagasan, ide, kalimat, ataupun cerita yang sangat sederhana. Elemen yang ketiga adalah serangkaian informasi yang terorganisir terkait suatu bidang khusus yang lebih mudah untuk dimengerti. Pengetahuan ini mencakup kerangka kerja yang konseptual, fakta, cerita kompleks, teori, dan aksioma. Elemen yang terakhir adalah hasil terapan dari pengetahuan yang mampu dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, seperti paradigma, buku, tradisi, sistem, filosofi, prinsip, dan kebenaran. Jenis-jenis pengetahuan, tacit atau know-how. Jenis pengetahuan ini masih berbentuk pemikiran yang terdapat di dalam otak manusia. Tacit termasuk bagian yang sangat sulit untuk dipahami, dikomunikasikan, dan diartikan dalam bentuk yang lain yang lebih terstruktur. Hal tersebut dikarenakan tacit yang diambil dari sumbernya, yaitu intuisi, pengalaman pribadi, dan juga konteks yang cenderung tidak pasti. Explicit atau know what. Kebalikan dari tacit, eksplisit adalah suatu wujud pengetahuan yang lebih mudah untuk dimengerti, dikomunikasikan, dan juga diartikan dalam wujud lain yang lebih terstruktur. Pengetahuan jenis ini juga mudah dijelaskan dalam media tertentu, sehingga bisa dikelola dengan sistem manajemen pengetahuan. Keuntungan menerapkan knowledge management. Di antaranya, tempat bekerja akan menjadi lebih efisien. Yang kedua, upaya membuat suatu keputusan akan menjadi lebih cepat dan efektif. 3. Semakin meningkatnya retensi dan kebahagiaan karyawan karena adanya peningkatan ilmu, pengetahuan, pelatihan, serta inovasi data.
adanya optimasi di dalam proses latihan. Nah, adapun manfaat knowledge management membantu perusahaan dalam hal menciptakan berbagai produk atau jasa yang lebih baik, mengembangkan suatu strategi yang lebih efektif, memaksimalkan penggunaan skill dan juga keahlian yang sebelumnya sudah ada, meningkatkan laba perusahaan, dan mengetahui tren pasar lebih awal. Nah, sedangkan kerugiannya, knowledge menerapkan manajemen. Sulit untuk menemukan cara yang efisien dalam mencatat pengetahuan seputar bisnis. Seluruh informasi dan juga sumber terkait akan menjadi lebih mudah untuk ditemukan oleh orang lain. Yang ketiga, mendorong setiap individu untuk saling membagi, menggunakan, dan juga menerapkan pengetahuan yang sudah ada menjadi lebih sulit. Yang keempat, akan sulit dalam mengintegrasikan knowledge management dengan seluruh tujuan dan juga strategi bisnis perusahaan. 5. Memilih teknologi knowledge management akan menjadi tantangan tersendiri untuk perusahaan. 6. Memerlukan waktu mengintegrasikan knowledge management ke dalam proses dan juga sistem informasi yang sebelumnya memang sudah ada. Dari hal tadi yang dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan yang tadi di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa knowledge management adalah serangkaian alat, strategi, dan metode untuk mempertahankan, menganalisa, mengorganisir, membagikan, dan juga meningkatkan informasi yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Secara umum, tujuan dari knowledge management adalah guna meningkatkan efisiensi perusahaan dan juga menyimpan pengetahuan yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri. Knowledge management dalam perusahaan pun tidak luput dari membagikan laporan keuangan dan seluruh data yang ada di dalamnya harus bisa diterjemahkan dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh orang lain. Selain itu, seluruh akun yang terdapat di dalam laporan keuangan juga harus dibuat secara tepat dan rapi. Sekian penjelasan dari saya, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian presentasi dari kelompok 10, saya Ade Rama Kurniawan, perwakilan dari kelompok ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.